Apakah share screen-nya sudah terlihat? Udah, Sudah. Kak. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Di sini kami dari kelompok 4 TPPL 2B akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai xenobiotik sintetik yang membahas tentang deterjen. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Midiana Puspitasari, dengan NIM 20010716. Kemudian ada Farida Muyasaro, dengan NIM 20020744. Kemudian ada Asyari Rahmawati Priyamudi dengan NIM 20020748. Dan terakhir ada Ratih Nurwandari dengan NIM 20030770. Poin yang akan kami bahas di sini, yang pertama yaitu mengenai apa itu xenobiotik sintetik, kemudian penjelasan-penjelasan singkat mengenai deterjen, kemudian salah satu berita yang kelompok kami ambil, dan terakhir yaitu studi kasus yang berkaitan dengan berita yang kami ambil. Yang pertama, xenobiotik sintetik. Xenobiotik sintetik merupakan salah satu xenobiotik yang dibuat oleh manusia atau sampah dari suatu produk yang dibuang ke lingkungan. Kemudian deterjen. Deterjen merupakan bahan pembersih karena bersifat pengemulsi atau emulgator dan dapat menurunkan tegangan permukaan air atau surface tension. Selanjutnya yaitu komponen deterjen. Yang pertama ada surfaktan yang merupakan bahan pembasah, kemudian ada builder atau bahan pembentuk, kemudian ada filter atau bahan pengisi, dan ada additivize atau bahan pelengkap. Selanjutnya yaitu mengenai golongan deterjen. Yang pertama ada golongan anionik, merupakan golongan yang muatan negatifnya dapat menurunkan tegangan permukaan zat cair. Kemudian yang kedua yaitu golongan kationik, merupakan golongan yang muatan positifnya dapat menurunkan tegangan permukaan zat cair. Kemudian yang ketiga yaitu golongan non-ionik, merupakan golongan yang tidak mengandung muatan positif maupun muatan negatif. Dan yang terakhir yaitu golongan amfoterik, merupakan golongan yang mengandung muatan positif maupun muatan negatif. Selanjutnya yaitu aplikasi deterjen. Dalam sektor industri, pada industri minyak bumi, deterjen digunakan untuk eksplorasi, memecah emulsi crude oil, dan mengatasi tumpahan minyak. Dalam industri tekstil, deterjen digunakan sebagai penghilang lemak, peningkatan kualitas pewarnaan, melicinkan benang, dan finishing kain. Dalam sektor agroindustri, deterjen digunakan sebagai bahan campuran pestisida. Dalam industri logam, deterjen digunakan sebagai pencegahan korosi, dan finishing permukaan logam. Dalam industri kertas, deterjen digunakan sebagai penghilang tinta dan finishing kertas. Dalam industri tambang, deterjen digunakan sebagai flotasi biji logam dan batu bara. Selanjutnya yaitu mengenai efek deterjen. Efek deterjen terhadap kualitas lingkungan perairan, diantaranya yaitu menghalangi difusi O2 dari udara akibat adanya busa. Kemudian menimbulkan kondisi anaerob akibat degradasi bakteri. Yang ketiga, meningkatkan kadar BOD dan COD karena merupakan bahan organik. Yang keempat, mengganggu kehidupan organisme air. Dan yang terakhir, menurunkan kualitas air tanah dan permukaan. Efek deterjen terhadap kesehatan diantaranya yaitu menimbulkan diare akibat pemanfaatan air tanah yang terpolusi. Kemudian menimbulkan iritasi, gatal-gatal,
Hilangnya kelembaban alami, terasa kasar dan panas karena deterjen bersifat alkalis. Yang ketiga, golongan amonium kuartenar dapat menimbulkan iritasi pada mata, kekeringan, dan membentuk senyawa karsinogenik. Dan yang terakhir, SLS dapat menimbulkan iritasi pada kulit, memperlambat proses penyembuhan, mengubah sistem imun, dan kerusakan pada sistem syaraf. Selanjutnya yaitu mengenai salah satu berita yang kelompok kami ambil yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, berita yang kelompok kita ambil yaitu deterjen salah satu pencemar utama Sungai Jabodetabek. Ini dilaksanakan pada Sabtu 16 November 2019. Redaksinya Ani Nur Salihah. Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, University Prof. Eti Riani mengatakan, pencemaran sungai di DKI Jakarta sangat tinggi. Sumber pencemar utama yaitu berasal dari limbah rumah tangga, salah satunya deterjen. Saya kira hampir semua sungai di Jabodetabek kandungan limbah deterjennya sangat tinggi, kata Prof. ETV saat dikonfirmasi antara pekan lalu. Temuan gumpalan busa menyerupai salju di Kanal Banjir Timur di ujung Menteng, Jakarta Timur, menurutnya akibat deterjen yang sudah lama mengendap di dasar sungai. Prof. ETV mengatakan ada 13 sungai di DKI Jakarta yang bermuara ke Teluk Jakarta. Setiap sungai membawa bahan pencemar dari hulu sampai ke hilir. Analisis beban pencemaran deterjen dan indeks kualitas air di Sungai Banjir Kanal Barat, Semarang, dan hubungannya dengan kelimpahan fitoplankton. Tujuannya yaitu untuk mengetahui beban pencemaran deterjen dan indeks kualitas air, serta mengetahui hubungan konsentrasi deterjen dengan kelimpahan fitoplankton di Sungai Kanal Barat, Semarang. Metode penelitiannya yaitu adalah metode survei. Yang pertama ada penentuan lokasi sampling. Pada PPT ini sudah terlihat ya, kita lampirin petanya. Lalu selanjutnya yaitu pengambilan sampel air dilakukan menggunakan metode integrate sample atau sampel gabungan tempat, yaitu dengan menggabungkan 3 sampel air dari 3 titik pada tiap stasiun menjadi salah satu sampel air per stasiun. Konsentrasi deterjen yang dilakukan di Laboratorium Balai Pengujian dan Informasi Konstruksi atau BPIK Semarang menggunakan SNI 06 sampai 6989.51 sampai 2005. Kemudian hasil dan pembahasan. Di sini tertera grafik dari konsentrasi deterjen.
Hasil dari pengukuran konsentrasi MBAS yang terdapat di Sungai Banjir Kanal Barat pada semua stasiun berkisar antara 0,05 mg per L sampai 0,62 mg per L. Konsentrasi tertinggi terdapat di stasiun 2 pada pengukuran minggu pertama, yaitu sebesar 0,62 mg per L, dan konsentrasi terendah terdapat di stasiun 3 pada pengukuran minggu ketiga, yaitu sebesar 0,05 mg per L. Dilihat dari rata-rata semua stasiun, konsentrasi MBAS tertinggi juga berada di stasiun 2 sebesar 0,36 mg per L dengan standar deviasi 0,27 dan terendah berada di stasiun 3 sebesar 0,13 mg per L dengan standar deviasi 0,07. Kemudian, di sini terdapat tabel dari kelimpahan fitoplankton. Hasil kelimpahan fitoplankton di semua stasiun pada pengulangan minggu pertama, kedua, dan ketiga dapat terlihat pada tabel. Kemudian, grafik dari hubungan konsentrasi MBAS dengan kelimpahan fitoplankton. Persamaan regresi linear yang diperoleh yaitu Y sama dengan 370 ditambah 1271X menyatakan bahwa setiap penambahan 1 mg per L MBAS, maka kelimpahan fitoplankton bertambah sebesar 1.271 individu per liter. Nilai koefisien korelasi atau R sebesar 0,561 yang berarti hubungan konsentrasi MBAS terhadap kelimpahan fitoplankton memiliki keeratan hubungan yang cukup. Nilai koefisien determinasi atau R2 menunjukkan bahwa kelimpahan fitoplankton dipengaruhi oleh konsentrasi MBAS sebesar 31,4% dan sisanya 68,6% dipengaruhi oleh faktor lain. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Hasil dan pembahasan beban pencemaran deterjen BMS pada minggu pertama sudah dijelasin statistikasinya. Yang warna biru itu minggu pertama, warna oranye itu minggu kedua, warna abu-abu minggu ketiga, dan kuning rata-rata, dan biru SD. Hasil dari pembahasan Indeks Kualitas Air atau IKA minggu pertama pada 16 Februari, parameternya itu ada MBAS, ada kekeruhan, ada DO. Stasiun ada 1, 2, 3. Minggu itu kan udah jelasin. Terus MBAS itu kan yang pertama 0,25, stasiun pertama, stasiun kedua 309, yang selanjutnya 0,292. Terus kekurangan DO itu 0,97, stasiun pertama, stasiun kedua tidak ada, dan stasiun ketiga. Terus stasiun pengulangan 0,08. Terus yang kedua adalah minggu kedua pada 23 Februari 2016, itu parameternya ada MBAS, kekurangan, dan DO. Nomor ketiga adalah minggu ketiga adalah minggu 3 adalah 1 Maret
MBS kekurangan DO. Rata-ratanya itu adalah 1,3 yang pertama, yang kedua 1,21, terus yang ketiga 1,08. Selanjutnya. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian yaitu konsentrasi deterjen masing-masing stasiun penelitian di sungai banjir di Kanal Barat yaitu stasiun 1 berkisar 0,22 mg per liter sampai 0,2 mg per liter. Stasiun 2 Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian yaitu konsentrasi deterjen masing-masing stasiun penelitian di Sungai Banjir Kanal Barat stasiun berkisar 0,2 mg per liter sampai 0,3 per liter, stasiun 2 bersekitar 0,08 per liter sampai 0,2 mg per liter, dan stasiun ketiga bersekitar 0,111 mg per liter sampai 0,18 mg per liter. Persamaan regulasi linear yang diperoleh yaitu Y-nya sama dengan 370 plus 121X konvensi keeratannya hubungan konsentrasi MBS dengan kelimpahan fitowolater sebesar 0,561 menunjukkan korelasinya cukup erat. Kelimpahan fitowolater dipengaruhi oleh konsentrasi MBAS sebesar 31,4% dan sisanya 68,6%. Dipengaruhi oleh faktor lainnya, besarnya beban pencemaran di Sungai Banjir Kanal Barat pada stasiun 1 berkisar 69,66 sampai 116,24 ton per tahun, stasiun 2 berkisar 3757 sampai 2156,67 ton per tahun, dan stasiun ketiga berkisar antara 13,18 per sampai 61,14 ton per tahun. Nilai indeks kualitas air di Sungai Banjir Kanal Barat tergolong dalam kategori 1 sampai 5 menunjukkan perairan tergolong dalam perairan sangat bersih sampai tercemar berat. Berdasarkan nilai tersebut, perairan Sungai Banjir Kanal Barat tidak baik jika digunakan untuk perairan perikanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke ya, sambil nunggu mahasiswa yang lain mungkin yang ingin bertanya, coba lihat yang studi kasus tadi yang di slide berapa ya, yang Jakarta tadi. Terus, nah ya ini ya. Di sini tertulis deterjen merupakan salah satu pencemar utama Sungai Jabodetabek ya. Kalian ketahui bahwasannya deterjen itu kan digunakan di kehidupan sehari-hari itu untuk mencuci baju ya, mencuci pakaian ya. Nah, menurut kalian deterjen mana yang memiliki tingkat potensi untuk merusak lingkungan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah ya? Jadi coba sampaikan ke kami deterjen mana yang kira-kira memiliki tingkat potensi kerusakan yang paling tinggi ke yang paling rendah dari deterjen yang ada atau yang di pasaran itu ada yang biasa digunakan oleh ibu-ibu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua coba ke bawah lagi. Sebentar ya, ini Prof. Eti ini beliau dosen saya ya. Beliau di bidang Krustacea, Mollusca ya, kerang-kerangan. Oke, terus ke bawah lagi.
Nah, analisis beban pencemaran deterjen ya dan indeks kualitas air. Tadi indeks kualitas air di Sungai Kanal Barat, Semarang, dan hubungannya dengan kelimpahan fitoplankton. Nah, di sini ada judul menarik ya, bahwasanya kelimpahan fitoplankton ini akan dengan penelitian kelimpahan fitoplankton maka akan mengetahui indeks kualitas air di sungai tertentu. Sebelumnya Pak, soal Tes, suara saya terdengar? Oke ya, saya lanjut. putus-putus Pak. Putus-putus. Yang lain bisa mendengarkan saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau bisa dari kelompoknya. Kalau bisa dari kelompok 4 ya, dari kelas 2B nanti silahkan disampaikan ya ke kelompok yang lain, bukan kelompok yang lain, ke anggotanya. Untuk pertanyaan yang kedua adalah hubungan antara kelimpahan fitoplankton dengan indeks kualitas air di sungai tertentu itu bagaimana? Ya, jadi hubungannya kalau misalkan kelimpahan fitoplankton itu sudah diketahui ya dengan rumus tertentu, kemudian hubungannya untuk indeks kualitas air seperti apa? Kalau misalkan plankton jenis A ini banyak, bagaimana hubungannya? Kalau sedikit bagaimana? Jadi silakan dijabarkan yang ada di situ bagaimana hubungannya. Kemudian jenis fitoplankton apa ya sebagai indikasi atau indikator bahwasanya perairan itu tercemar oleh deterjen. Oke, mungkin 3 pertanyaan tadi silakan dijawab sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bertanya. Terima kasih. Permisi, Pak. Ya. Izin untuk menanyakan kembali, tadi pertanyaan yang terakhir itu apa ya, Pak? Bisa diulang tidak? Yang terakhir itu jenis dari fitoplankton apa ya yang mengindikasikan atau dia sebagai bioindikator untuk pencemaran deterjen. Jadi jenisnya jenis apa? Kalau ada si A, apakah ini peluang dari deterjen pencemarannya atau enggak? Sudah bisa ditangkap? Sudah, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama itu tadi jenis deterjen dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah ya, Pak? Lalu yang untuk kedua, hubungan kelimpahan fitoplankton dengan indeks kualitas air. Yang ketiga, jenis fitoplankton yang menjadi bioindikator untuk pencemaran deterjen. Oke, silakan menjawab. Baik, Pak. Kami meminta waktu untuk mencari jawaban terlebih dahulu. Silakan untuk anggotanya mencari jawaban ya kalau belum ketemu jawabannya. Kemudian silakan untuk kelompok lain yang ingin bertanya sekalian direkap. 3 penanya ya dari kelompok lain. Baik, Pak. Silakan yang mau untuk bertanya. Sebelumnya izin bertanya kepada kelompok 4 dari kelas 2B. Ya, silakan. Sebelumnya saya Aska Inayatul Hikmah dari kelompok 2 kelas TPPL 2B, izin bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya yaitu bagaimana solusi yang terbaik menurut kelompok 4 terkait efek deterjen terhadap kualitas lingkungan perairan. Terima kasih. Sama-sama. Lalu apakah ada lagi? Saya. Ya, silahkan.
Untuk Mbak moderator, ini siapa dulu ya? Saya atau Naban? Silahkan Francisca. Permisi, saya Francisca Fabiola Damayanti dari TPPL 2B dari kelompok 1, izin bertanya ke kelompok 4 TPPL 2B. Karena saya tadi lihat slide sebelumnya busa deterjen itu termasuk membahayakan bagi lingkungan. Saya ingin bertanya, apa kandungan dari busa deterjen sehingga dapat merusak lingkungan? Terima kasih. Baik, selanjutnya. Saya Nabhan Mustafa dari kelompok 1 mau bertanya kepada kelompok 4. Ini kan tadi efek deterjen terhadap kesehatan kan ada menimbulkan diare akibat pemanfaatan air tanah yang terpolusi. Air tanah yang terpolusi itu seperti apa ya? Terima kasih. Ya, sama-sama. Kami meminta waktu sebentar untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Terima kasih. Oke, langsung ini aja dijawab karena waktu juga tidak panjang. Antrian dengan kelompok 4 kelas 2C. Jadi silakan anggota dari kelompok 4 kelas 2B yang bisa menjawab, silakan dijawab saja. Karena pertanyaan tadi sudah terekap ya, ada pertanyaan dari saya, pertanyaan dari Aska, Nabhan, sama Francisca. Silakan dipilih salah satu dari pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi, sambil anggota yang lain itu mencari jawaban dari pertanyaan lainnya ya. Silakan Mediana dan kawan-kawan. Ya, silakan dijawab ini. Permisi Pak, apakah boleh menjawab pertanyaan yang dari teman-teman terlebih dahulu? Silakan ya dijawab. Kalau sudah bisa ya, ada yang kalau sudah bisa menjawab pertanyaan yang nomor 3 dia silakan ya, sambil anggota lain mencari jawaban dari pertanyaan lainnya. Silakan. Itu sulit dilakukan. Baik, permisi, saya Rati Nurwulandari, izin untuk menjawab pertanyaan dari Francisca. Tadi pertanyaannya itu, apa kandungan dari busa deterjen sehingga dapat mempengaruhi lingkungan? Menurut kelompok kami, surfaktan pada deterjen dalam jumlah tertentu dapat menimbulkan busa yang mengganggu serta menutupi permukaan perairan dan berdampak pada proses difusi oksigen dari udara
yang menjadi lambat, sehingga kadar oksigen yang terlarut pada air menjadi sedikit dan mengganggu kehidupan organisme perairan, terutama pada organ ikan. Selain itu, bahan kimia tambahan seperti alkali benzene atau ABS yang berfungsi sebagai penghasil busa juga sulit diuraikan oleh mikroorganisme, sehingga sisa limbah deterjen yang dihasilkan akan menjadi limbah berbahaya yang mengancam kestabilan lingkungan hidup. Apakah cukup jawaban dari kelompok kami? Jadi merusaknya itu karena kandungannya tidak dapat diuraikan ya? Iya, benar. Baik, terima kasih atas jawabannya dari kelompok 4. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Sudah cukup menurut saya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Permisi Pak, izin menjawab untuk pertanyaan dari Pak. Ini konsentrasi tertinggi hingga yang terendah. Untuk tadi bisa dilihat pada grafik. Ulan bisa di grafik yang bagian atas yang konsentrasi. Lanjut lagi. Di situ bisa dilihat grafik konsentrasi deterjen. Urutannya dari yang tertinggi dan yang rendah. Konsentrasi tertinggi itu terdapat di stasiun 2 pada pengukuran minggu pertama, yaitu sebesar 0,62 mg per liter, dan konsentrasi terendah itu terdapat pada stasiun 3 pada pengukuran minggu ketiga, yaitu sebesar 0,05 mg per liter. Kemudian, untuk pertanyaan hubungan konsentrasi deterjen dengan kelimpahan fitoplankton itu, jadi besarnya konsentrasi deterjen di perairan suatu sungai sangat berpengaruh terhadap kelimpahan fitoplankton, karena jika suatu perairan semakin tinggi konsentrasi deterjen itu, maka semakin pula kelimpahan fitoplankton serta dapat menyebabkan blooming alga. Peledakan fitoplankton tersebut itu disebabkan karena buangan domestik yang masuk ke perairan mengakibatkan tingginya konsentrasi nutrien di suatu badan air, sehingga unsur hara yang cukup banyak bisa terkumpul di suatu kawasan perairan yang relatif tenang dan menyebabkan terjadinya blooming alga. Selanjutnya, jenis fitoplankton yang menjadi indikasi suatu deterjen tercemar. Untuk studi kasus tadi, beberapa di antaranya yaitu ada didominasi oleh kelas Bacillariophyceae. Kelas Bacillariophyceae itu banyak ditemukan fitoplankton air tawar, payau, sampai laut. Kemudian menurut Lisanti tahun 2000 bahwa kelas Bacillophyceae itu merupakan kelompok fitoplankton yang mudah beradaptasi dengan lingkungan dan dapat hidup pada kisaran salinitas 5-10%. Kemudian jenis fitoplankton lainnya yaitu ada Trichodesium sp. Trichodesium sp itu merupakan salah satu genus yang dominan di sungai banjir Kanal Barat tadi. Kemudian menurut Khairuddin 2016, Trichodesium sp itu merupakan salah satu jenis fitoplankton HABS yang tidak mengeluarkan toksin, tapi tetap berbahaya karena genus ini dapat berkembang sangat padat hingga menyebabkan perubahan oksigen terlarut secara drastis dan kemudian masakan serta vertebrata perairan. Seperti jawaban dari kami.
Baik ya, untuk pertanyaan selanjutnya silakan dijawab. Silahkan tim Mediana. Masih ada apa untuk pertanyaannya? Masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Baik Pak, izin menjawab untuk pertanyaan dari Naban. Tadi apa ya ciri-ciri air tanah yang tercemar? Untuk tanda-tanda bahwa air tanah itu tercemar bisa dilihat melalui pengamatan fisik dan kimia. Untuk pengamatan fisik itu bisa dilihat dari warna, kemudian bau dan rasa. Untuk warna, misalkan warna kekuningan itu akan muncul jika air tercemar kromo dan materi organik. Kemudian jika air berwarna merah kekuningan itu menandakan adanya tanaman besi. Kemudian untuk parameter secara kimianya bisa dilihat melalui parameter BOD, COD, salinitasnya. Jika BOD dan COD-nya tinggi, berarti air tersebut itu tidak baik untuk dikonsumsi. Kemudian jika pH-nya tinggi atau rendah, tidak netral, berarti air tersebut bukan merupakan air yang bisa dikonsumsi kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Naban. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak, sudah cukup. Terima kasih. Pak, izin menjawab pertanyaan dari Aska. Pertanyaannya itu bagaimana solusi terbaik menurut kelompok 4 terkait efek deterjen terhadap kualitas lingkungan perairan. Jadi menurut kelompok kami solusinya yaitu yang pertama dapat mengurangi penggunaan deterjen. Kita bisa juga menggunakan deterjen yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua itu tidak membuang sisa deterjen di sembarang tempat, seperti membuat tempat pembuangan sisa deterjen sendiri, atau tidak melimpahkannya ke tempat lain. Yang ketiga yaitu menanam pohon yang dapat menyerap bahan kimia atau limbah. Seperti itu bagaimana Aska? Oke, terima kasih kelompok 4. Sudah semua? Sudah, Pak. Ini satu lagi ya, tadi pertanyaan dari Aska tadi ya, untuk apa namanya melanjutkan, kira-kira rekomendasi dari kelompok kalian, tadi kan menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Rekomendasi dari kalian, deterjen yang ramah lingkungan itu deterjen apa? Ayo silakan jawab, kira-kira deterjen dari jenis yang mana yang menurut kalian itu ramah lingkungan? Gimana? Mediana dan kawan-kawan? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Dari
salah satu sumber yang kami temukan, cara kita memilih deterjen yang ramah lingkungan itu diantaranya yang memiliki kandungan fosfat rendah dan atau tidak ada sama sekali, kemudian kandungan NaOH paling rendah, dan deterjen yang sedikit busanya. Mungkin salah satunya yaitu Rinsomalto, Pak. Oke, ya. Saya rasa cukup ya untuk presentasi dari kelompok 4 kelas 2B. Silakan ditutup dan dilanjutkan oleh kelompok 4 dari kelas 2C ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 4 PPL 2B mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk kelas 2C, siapa yang akan menampilkan slide?